Rahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Pertama, sejarah Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Pada saat berita runtuhnya Kerajaan Majapahit menyebar, beberapa daerah di bawah kekuasaan Majapahit melepaskan diri. Kadipaten Demak termasuk wilayah yang melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Fatah. Raden Fatah merupakan putra terakhir dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya. Raden Fatah wafat pada tahun 1518 dan pemerintahan dilanjutkan oleh Patiunus, putranya. Patiunus menginginkan Kerajaan Demak menjadi kerajaan dengan kekuatan maritim yang kuat. Hal ini ditandai dengan kuatnya armada laut Kerajaan Demak. Portugis yang selalu berusaha memonopoli perdagangan merasa terganggu, hingga beberapa kali Kerajaan Demak melakukan pertempuran dengan Portugis di Selat Malaka. Setelah kematian Patiunus, pada saat pertempuran melawan Portugis, Kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono. Pada masa Sultan Trenggono, Kerajaan Demak berhasil ke puncak kejayaannya. Pada masa itu, Sunda Kelapa, Tuban, Surabaya, Pasuruan, Malang, dan Blambangan berhasil dikuasai. Tidak heran, Kerajaan Demak menjadi kerajaan terkuat di Jawa pada awal abad ke-16. Sultan Trenggono gugur setelah pertempuran menaklukkan Pasuruan dan posisinya digantikan Sunan Prawoto. Kekacauan di Demak mulai terjadi setelah Sultan Trenggono wafat. Banyak sejumlah keturunan raja bertikai ingin memperebutkan tahta Kerajaan Demak. Beberapa peninggalan Kerajaan Demak. Pertama, Pintu Bledek. Pintu Bledek merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ageng Selo. Dari cerita yang beredar, pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo dengan peteri yang tersambar memakai kekuatan supranatural yang dimilikinya yang ia tangkap saat di tengah sawah. Kedua, Masjid Agung Demak. Peninggalan Kerajaan Demak yang sangat terkenal adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak Kota, Jawa Tengah. Masjid yang didirikan tahun 1479 Masehi yang kini sudah berumur sekitar 6 abad tetapi masih berdiri dengan kokoh sebab sudah dilakukan renovasi beberapa kali. 3. Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari 9 wali songo yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa Tengah. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1520 lalu dimakamkan di Desa Kadilangu berdekatan dengan kota Demak. Kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Islam Demak. Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging, yakni di lereng Gunung Merapi. Ia adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Pasca membunuh dan merebut kekuasaan dari Demak dari Arya Penangsang, seluruh kekuasaan dan benda pusaka Demak dipindahkan ke Pajang. Jaka Tingkir mendapat gelar Sultan Hadiwijaya dan sekaligus menjadi raja pertama Kerajaan Pajang. Islam yang semula berpusat di pesisir utara Jawa, yaitu Demak, dipindahkan ke pedalaman membawa pengaruh yang besar dalam penyebarannya. Selain Islam yang mengalami perkembangan, politik juga mengalami perkembangan. Pada masanya, Jaka Tingkir memperluas kekuasaannya ke arah timur hingga Madiun di area pedalaman, tepi aliran Sungai Bengawan Solo. Pada tahun 1554, Jaka Tingkir mampu menduduki Blora dan Kediri pada tahun 1577. Karena Kerajaan Pajang dengan raja-raja di Jawa Timur sudah bersahabat, maka pada tahun 1581, Jaka Tingkir mendapat pengakuan sebagai Sultan Islam oleh raja-raja penting di Jawa Timur. Pada masa kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, kejayaan yang sudah dikembangkan pada masa Kerajaan Demak dapat dikenal di pedalaman dan berkembang pesat di dalamnya seperti kesenian, kesusastraan, dan penyebaran agama Islam. Jaka Tingkir memimpin hingga tahun 1587 dan meninggal pada tahun yang sama. Pasca meninggalnya Sultan Pajang tersebut, estafet kekuasaan jatuh pada Arya Pengiri, yakni menantunya yang juga adalah anak dari Sultan Prawoto. Arya Pengiri pada saat itu mendapat kekuasaan di Demak bersama para pejabat bawaannya pindah ke Pajang untuk menjadi pengganti Jaka Tingkir. Sementara anak dari Jaka Tingkir, yakni Pangeran Benowo, mendapat kekuasaan di Jipang yang sekarang bernama Bojonegoro. Pangeran Benowo merasa tidak puas dengan hasil yang diterimanya, yakni menjadi penguasa di Jipang. Alhasil, Pangeran Benowo meminta bantuan Senopati, pemimpin Mataram, untuk mengusir raja baru di Pajang tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 1588, Kerajaan Pajang mampu dikuasainya. Sebagai ungkapan terima kasih, Pangeran Benowo menawarkan untuk menyerahkan haknya, yakni warisan dari sang ayah untuk Senopati. Tetapi Senopati ingin tetap tinggal di Mataram. Akhirnya Senopati hanya meminta pusaka kerajaan saja. Berhubung Mataram pada saat itu sedang dalam proses menjadi kerajaan besar, Pangeran Benowo dikukuhkan menjadi Raja Pajang
Pajang selanjutnya, dan Kerajaan Pajang sepakat berada di dalam wilayah Kerajaan Mataram. Kerajaan Pajang berakhir pada tahun 1618. 3. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram menjadi salah satu kesultanan Islam yang berkembang pesat di tanah Jawa. Ada berbagai cara yang dilakukan penguasa kala itu demi menjadikan Kerajaan Mataram sebagai pusat agama Islam. Misalnya mendirikan rumah ibadah. Selain itu, Kerajaan Mataram juga rutin menerjemahkan naskah Arab, menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Jawa, hingga mendirikan pesantren demi menjadikan wilayahnya sebagai pusat agama Islam. Masa kejayaan berhasil didapatkan saat Sultan Agung Hanyokrokusumo menjabat menjadi raja. Ia diketahui berhasil menyatukan Pulau Jawa dengan menundukkan raja-raja lainnya. Adapun wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Sayang, masa kejayaannya itu harus berakhir ketika ia wafat saat menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628 hingga 1629 Masehi. Raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Mataram adalah Sutawijaya atau dikenal juga dengan nama Panembahan Senopati. Kala ia menjabat, ia sering melakukan ekspansi ke beberapa daerah untuk mengembangkan wilayah. Bahkan para penduduk di daerah yang ditaklukkan harus menganut agama Islam. Hal ini dilakukan demi mencapai keinginannya menjadikan Kerajaan Mataram sebagai pusat agama Islam. Sutawijaya diketahui menjabat selama 26 tahun lamanya dari tahun 1575 hingga 1601 Masehi. Selanjutnya, di tahun 1601 Masehi, kerajaan dipimpin oleh Mas Jolang atau Panembahan Sedokrapyak. Sayang, di tahun 1613 Masehi, ia meninggal dunia karena gugur dalam usahanya ekspansi Kerajaan Mataram ke daerah Krapyak, Yogyakarta. Posisinya pun digantikan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo menjadi raja terbesar dari semua pemimpin Kerajaan Mataram. Namun di tahun 1645 Masehi, ia meninggal dunia karena usahanya merebut Batavia. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Ada beberapa peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam, yakni Masjid Agung Gede Kauman di Yogyakarta hingga Masjid Agung Surakarta di Solo. Selain itu, ada juga kitab sastra Gending yang menjadi sumber sejarah Kerajaan Mataram Islam. Dalam kitab yang ditulis oleh Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Kerajaan Mataram, dikisahkan bahwa setiap orang harus menjadi pribadi yang sopan dan santun, baik di keadaan apapun. 4. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon didirikan sekitar abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Kerajaan Cirebon ini dikenal juga dengan nama Kesultanan Cirebon. Nama Cirebon berasal dari kata caruban yang berarti campuran. Ini dikarenakan masyarakat Cirebon tidak hanya berasal dari kalangan pribumi, tapi juga orang Cina yang telah memeluk agama Islam. Sementara dalam pendapat lain, Cirebon merupakan sebuah desa yang didirikan oleh Ki Ageng Tapa. Ia merupakan saudagar kaya di pelabuhan Muara Jati, Cirebon. Para pedagang mulai singgah di desa yang didirikan oleh Ki Ageng Tapa dan akhirnya terbentuklah masyarakat baru di daerah Caruban. Kesultanan Cirebon merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi menugaskan putranya bernama Pangeran Walangsungsang menjadi adipati di Cirebon. Saat pemerintahan Cirebon kuat, Pangeran Walangsungsang tak mau membayar upeti sehingga Raja Pajajaran pun akhirnya marah dan mengirimkan tentaranya untuk menyerang Pangeran Walangsungsang. Namun tentara Kerajaan Pajajaran berhasil dikalahkan oleh Pangeran Walangsungsang. Akhirnya Walangsungsang mendirikan Kerajaan Cirebon. Ia memiliki keponakan bernama Syarif Hidayatullah yang merupakan seorang penyiar agama Islam. Tentunya Syarif Hidayatullah memiliki peran yang sangat penting dalam menjadikan Kerajaan Cirebon sebagai kesultanan sehingga namanya menjadi Kesultanan Cirebon. Disebutkan bahwa orang Islam sudah ada di Cirebon pada tahun 1470 sampai 1475 Masehi. Berawal dari peranan Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati, Islam dapat berkembang lebih luas ke daerah lain di sekitar Jawa Barat seperti Kuningan, Sunda Kelapa, Majalengka, dan Banten. 5. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten meliputi wilayah sebelah barat pantai Jawa sampai Lampung. Kerajaan ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah menguasai bagian barat pantai utara Jawa pada tahun 1526. Hal ini untuk menundukkan Kerajaan Pajajaran. Daerah Kerajaan Banten menjadi batu loncatan untuk menguasai Pajajaran dari barat ke timur. Kerajaan Banten dijadikan basis penyerangan Kerajaan Demak dan Cirebon untuk menguasai Kerajaan Pajajaran dan pelabuhan Sunda Kelapa. Penyerangan ke Kerajaan Pajajaran dilakukan karena penolakan Kerajaan Pajajaran atas penyebaran agama Islam dan menolak mengakui Kerajaan Demak atas Pajajaran. Meskipun pelabuhan Sunda Kelapa dikuasai pada tahun 1527 Masehi, namun Kerajaan Banten masih tetap menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Demak. Ketika Sultan Hadiwijaya berkuasa di Demak, Kerajaan Banten menjadi kesultanan yang merdeka dari Kerajaan Demak. Raja pertamanya yakni putra Syarif Hidayatullah yaitu Maulana Hasanuddin. Pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin, penyiaran agama Islam dan hubungan perdagangan berkembang luas. Penguasaan Kerajaan Banten atas Lampung dan Selat Sunda sangat penting bagi kegiatan perdagangan Banten. Maulana Hasanuddin juga menjalin persahabatan dengan Kerajaan Indrapura
Indrapura di Sumatera. Hubungan diplomatik ini diperkuat melalui pernikahan politik antara Maulana Hasanuddin dengan putri Raja Indrapura. Penguasa kerajaan Banten selanjutnya adalah Maulana Yusuf. Dia memimpin kerajaan Banten dari tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Setelah Maulana Yusuf wafat pada tahun 1580, tahta kerajaan Banten dipegang oleh Maulana Muhammad, putranya yang berusia 9 tahun. Karena Maulana Muhammad masih sangat muda, pemerintahan dijalankan oleh sebuah badan perwalian yang terdiri dari Kali atau Jaksa Agung dan 4 menteri. Badan ini berkuasa hingga Maulana Muhammad cukup umur untuk memerintah. Pada tahun 1596, Maulana Muhammad memimpin serangan-serangan terhadap kerajaan Palembang. Penyerangan bertujuan untuk melancarkan jalur perdagangan hasil bumi dan rempah-rempah dari Sumatera. Penyerangan tidak berhasil dan Maulana Muhammad gugur. Gugurnya Maulana Muhammad menyebabkan kosongnya tahta kerajaan Banten karena putra Maulana Muhammad yaitu Abu Mufahir masih berusia 5 bulan. Pemerintahan dijalankan oleh badan perwalian. Pada masa ini, armada dagang Belanda pertama kali tiba di kerajaan Banten dan dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Abu Mufahir resmi menjalankan kekuasaan pada tahun 1596. Tahun 1638, Khalifah Mekah memberikan gelar Sultan pada Abu Mufahir. Abu Mufahir wafat pada tahun 1651. Putranya meneruskan pemerintahan Banten dengan gelar Sultan Abu Ma'ali Ahmad Rahmatullah. Tetapi tidak lama kemudian dia wafat. Raja Banten selanjutnya yakni Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, kerajaan Banten mencapai kejayaannya. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha keras mengusir kekuasaan armada dagang Belanda atau VOC dari kerajaan Banten, namun usahanya gagal. Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkotanya, Sultan Abdul Kahar atau Sultan Haji, sebagai raja muda. Pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Sultan Haji, sementara Sultan Agung Tirtayasa tetap mengawasi. Namun Sultan Haji cenderung bersahabat dengan VOC. Sultan Ageng Tirtayasa tidak menyetujui hubungan ini. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda Batavia dan akhirnya wafat pada tahun 1692. Peninggalan budaya kerajaan Banten tidak banyak, namun demikian pengaruh agama Islam dalam seni bangunan Banten dapat dilihat dari bangunan Masjid Agung Banten dan kompleks makam Raja-Raja Banten. Sahabat sekalian, demikianlah sejarah singkat tentang kerajaan-kerajaan Islam di tanah Jawa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.